Pemirsa, ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon akan diperluas dan diperkuat. Israel bakal menetapkan sebagian wilayah Lebanon Selatan sebagai zona tempur. Apakah tujuan Israel murni menyasar Hezbollah atau tujuannya mencaplok Lebanon? Telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan mantan personel pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL tahun 2010-2011 Serma Purnawirawan Muhtar Effendi. Selamat malam Mbak Dina dan Pak Muhtar. Ya, selamat malam Mbak Eva. Baik, saya mulai dari Mbak Dina. Mbak Dina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah Israel akan menghabisi Hezbollah. Pernyataan itu muncul saat Israel gencar membombardir Lebanon. Apa dasar yang disampaikan oleh Netanyahu itu? Ya, selama ini baik Israel maupun Amerika Serikat itu selalu menyalahkan Hizbullah ya, dianggap sebagai biang keladi dari konflik ini dan keberadaan Hizbullah itu dijadikan alasan oleh Israel untuk menyerang Lebanon. Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya justru Hizbullah ini berdiri untuk melawan Israel yang pernah menduduki Lebanon bahkan hampir 20 tahun ya dan akhirnya sampai berhasil diusir. Tapi masih ada sedikit bagian Lebanon yang diduduki oleh Israel dan kemudian juga Israel itu secara berkala juga masih terus melakukan serangan sehingga Hizbullahnya juga tetap berdiri dengan tujuan untuk menjaga tanah airnya mereka. Nah, karena memang sejak awal Hizbullah itu didirikan untuk melawan Israel sejak 8 Oktober 2023 dalam rangka membantu perjuangan para pejuang di Gaza yang dibombardir oleh Israel. Nah, Hizbullah pun melakukan serangan ke arah Israel. Nah, ini yang kemudian dijadikan alasan lagi oleh Israel untuk menyerang Hizbullah. Tapi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel, yaitu betul-betul melakukan pembantaian massal di Lebanon Selatan, sehingga lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi, lalu menghancurkan desa-desa dan kota di Lebanon Selatan, artinya tujuan Israel tidak sekedar untuk melawan Hizbullah, tapi memang betul-betul ingin menduduki wilayah Lebanon, sama seperti dulu. Dan kemudian kita juga lihat sekarang Israel itu sudah melewati garis kuning yang sebenarnya dulu sudah oleh PBB itu sudah ditetapkan Lebanon nggak boleh lagi diduduki oleh Israel dan Israel harus keluar dari wilayah tersebut. Tapi sekarang kenyataannya Israel kembali ke sana. Nah, artinya ini sebenarnya perang ini, serangan ini dilakukan oleh Israel untuk mencapai misinya yang sejak lama sudah dikemukakan dan akhir-akhir ini juga terus kembali dikemukakan, yaitu ingin membentuk Israel Raya. Israel itu tidak puas dengan wilayahnya yang sekarang ini, tapi ingin mencaplok wilayah yang seharusnya menjadi wilayahnya Palestina, plus juga wilayahnya Lebanon, juga nanti Suriah sekarang juga sebagian sudah diduduki oleh Israel, sehingga ya memang kita lihat ini adalah pelanggaran perjanjian gencatan senjata, pelanggaran hukum internasional juga ketika sebuah negara yang berdaulat yaitu Lebanon tiba-tiba saja diinvasi dan bahkan diduduki oleh Israel. Artinya deklarasi Netanyahu tujuannya adalah bukan murni menyasar Hezbollah, tapi tujuannya adalah mencaplok Lebanon, Mbak Dina. Seperti yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina dengan dalih memerangi Hamas, tapi kemudian berujung pada penguasaan wilayah. Iya, iya, betul sekali. Dan kalau yang dijadikan alasan adalah Hizbullah, dan juga kalau di Palestina yang dijadikan alasan ini gara-gara Hamas misalnya, loh kan justru Hamas itu berdiri juga untuk melawan Israel. Jadi kejahatan Israel dulu gitu ya, baru ada perlawanan. Tapi oleh Israel itu selalu diputarbalikkan. Mereka selalu mengatakan mereka membela diri, gara-gara ada pihak lain yang menyerang. Padahal yang duluan melakukan kejahatan adalah Israel. Dengan langkah Israel memperluas zona agresi dari Gaza, Iran, dan Lebanon, Mbak Dina, bagaimana resiko perang terbuka terbesar di Timur Tengah? Ya, kalau perang terbuka, saya pikir itu pertimbangannya adalah Amerika ya. Seberapa jauh Amerika mau terus-menerus membackup Israel dalam mencapai ambisinya untuk menciptakan Israel Raya itu.
Karena kalau Israel sendirian itu jelas dia tidak akan sanggup ya. Sebenarnya kalau Israel berhadapan saja dengan para pejuang Palestina, tidak dicampuri atau tidak disupport oleh Amerika Serikat, tidak disuplai senjata oleh Amerika Serikat, itu para pejuang Palestina sudah lama meraih kemenangan. Begitu juga Hizbullah. Hizbullah juga sebenarnya bisa dengan cepat meraih kemenangan seandainya Israel ini tidak di-backup oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat justru demi Israel juga itu mengajak negara-negara Arab untuk menyerang Iran ya. Jadi negara-negara Arab diminta untuk membiarkan tanahnya untuk dipakai sebagai basis serangan ke Iran. Nah, sekarang perang terbuka Timur Tengah tentu akan melibatkan negara-negara Arab ini. Tapi saya pikir negara-negara Arab ini sudah ini juga ya sudah mulai berpikir rasional juga karena mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar sehingga kalau perang terbuka saya pikir kemungkinannya kecil ya karena membutuhkan dukungan dari negara Arab, maksudnya Amerika Serikat membutuhkan bantuan dari negara-negara Arab, negara Teluk, sementara mereka sekarang sudah mulai bergeser posisinya tidak lagi terlalu tunduk kepada Amerika Serikat. Jika Hizbullah adalah proksi Iran, mengapa Iran tidak langsung membantu Hizbullah secara militer? Ini singkat saja, Mbak Dina. Hizbullah ini bukan proksinya Iran ya. Jadi Iran itu membantu, tapi Hizbullah sendiri tidak menerima instruksi. Ini yang sering saya pikir disalahpahami banyak pihak. Kalau proksi itu menerima instruksi, kapan menyerang, kapan bertahan. Tapi kalau Hizbullah itu sebenarnya dia berperang untuk negaranya sendiri, untuk tanah airnya sendiri, tapi Iran dalam posisi membantu. Itu pula yang terjadi dengan Hamas dan pejuang Palestina lainnya. Itu bukan proksinya Iran, tapi mereka berjuang sendiri dengan strateginya sendiri. Iran dalam posisi membantu. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Mukhtar. Pak, dalam situasi saat ini bagaimana relasi militer Lebanon dengan Hezbollah? Mohon diulangi, Mbak. Baik, saya ulangi pertanyaannya dalam situasi saat ini di tengah ancaman dari Netanyahu, bagaimana relasi militer Lebanon dengan Hezbollah? Saya pikir militer Lebanon dengan Hizbullah tetap mereka terjalin dengan baik. Karena walau bagaimanapun juga Hizbullah merupakan koalisi daripada pemerintahan yang ada sekarang di Lebanon. Dan peran Hizbullah di Lebanon itu memang sangat banyak ya. Terbukti dengan adanya beberapa anggota Hizbullah yang masuk dalam parlemen Lebanon. Sehingga kondisi atau situasi atau hubungan antara tentara Lebanon atau tentara pemerintah Lebanon dengan Hizbullah itu juga saya yakin terjalin dengan baik begitu. Di tengah invasi Israel ke Lebanon yang sudah terjadi, perannya seperti apa dari militer Lebanon? Kalau kita tahu sekarang ini kan yang paling banyak berperan kan dari Hizbullah ya. Tetapi saya meyakini juga walaupun artinya begini, walaupun Hizbullah katakanlah tindakan Hizbullah yang selama ini memang lebih dominan daripada tentara pemerintah Lebanon, saya pikir tentara Lebanon juga tidak ada menghalangi ya. Tetapi saya meyakini juga di balik itu semua pasti bantuan-bantuan berupa logistik atau logistik pertempuran ya. Dalam hal ini misalkan amunisi dan lain sebagainya itu tetap mengalir karena walau bagaimanapun juga antara Hizbullah dengan tentara Lebanon, pemerintah Lebanon dalam hal ini adalah LAF ya, LAF ya, Lebanon Army Force itu tidak bisa dipisahkan, Mbak. Karena secara kultur mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan kedaulatan daripada negara Lebanon. Demikian, Mbak. Artinya situasi saat ini di Lebanon semakin tidak kondusif, Pak Mukhtar, sedangkan Indonesia rutin mengirimkan pasukan perdamaian PBB UNIFIL. Apakah Indonesia bisa mengevaluasi atau bahkan menunda mengirimkan pasukan UNIFIL ke Lebanon? Sesuai dengan yang dibijaksani oleh pemerintah kita melalui anggota DPR bahwa pemerintah kita tetap mengirim kontingennya ke Lebanon, dalam hal ini bergabung dengan UNIFIL, itu pun tentu saja melalui tahapan-tahapan evaluasi yang menyeluruh ya. Apalagi kalau kita merujuk kepada cita-cita luhur bangsa kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Nah, hal inilah yang mendasari daripada pemerintah kita untuk tetap eksis mengirimkan pasukan atau kontingen daripada tentara Indonesia ke UNIFIL. Terbukti ini dengan adanya pengiriman pasukan yang terakhir ini adalah tanggal 22 ya. Kalau tidak salah, saya lihat di catatan ini tanggal 22 Mei 2026 ini pasukan yang baru ini kita dikirim. Dan kalau kita melihat kepada resolusi 1701 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2006, penarikan pasukan UNIFIL itu akan segera dilaksanakan mulai dari Desember 2026. Sehingga sebelum itu seluruh negara yang tergabung dalam UNIFIL tetap akan mengirimkan pasukannya, demikian. Baik, terima kasih untuk analisa Anda. Pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan juga mantan personel UNIFIL, Serba Purnawirawan Muhtar Effendi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.